Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesempatan untuk tadabbur ilmu. Tema hari ini adalah meyakini kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung, kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 34 dan 35 yang akan dipandu oleh Ibu Vera. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ibu-ibu sudah ketemu ayat 34 dan 35 ibu-ibu ya. Kita mulai saja ibu-ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha wa zawjakal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ayat 35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah engkau mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Pak Ustadz, aku dipersilakan untuk menyampaikan ilmu bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Putra-putri sehat, incu sehat, pokoknya nama keluarga sadayana sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober ya kalau nggak salah Ibu ya, tahun 2024. Kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka silaturahmi, talabul ilmi, bermajlis, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada kesempatan yang mulia ini, Allah menghapuskan segala kesalahan, kekurangan, kehilafan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah meninggikan derajatnya di hadapan para makhluknya, dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita berkirim Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah. Kita peruntukkan yang pertama untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada bersama maupun yang sudah mendahului kita menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala khilaf, kesalahan, kekurangan dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memuliakan orang tua kita dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita kirimkan doa juga untuk almarhum Bapak Ketua DKM ya, Bapak Suseno. Kemudian yang baru saja Bapak Munawar Aris ya, Munandar Aris. Kemudian Ibu dokter yang kita ini tiap minggu ya, kita tiap minggu oleh Allah diingatkan dengan musibah yang terus datang kepada jamaah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Tentunya kita juga turut berduka, tapi duka kita bentukkan dalam doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah memuliakan almarhumin dari jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah memuliakan nanti di akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Sa'udillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah biasanya kita melaksanakan sholat jenazah. Seperti tadi kita ada yang melaksanakan sholat jenazah, Bu ya. Setelah sholat jenazah, doa yang kita baca apa, Bu? Bu sering membaca doa apa setelah selesai sholat jenazah? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jenazah. Suatu saat Rasulullah menyolatkan jenazah. Setelah selesai sholat kemudian beliau berdoa. Doa yang beliau sering baca setelah sholat jenazah itu, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dari kami yang masih hidup, berarti dari kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup. Wa mayyitina, dan dari kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia. Wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang sekarang menyaksikan jenazah, berarti yang sedang salat mayit. Wa ghaibina, maupun kaum muslimin muslimat yang tidak ikut melaksanakan salat mayit. Wa sagirina wa kabirina. Ya Allah, ampuni dosa di antara kami yang masih muda, ampuni dosa di antara kami yang sudah sepuh. Wa dzakarina wa unsana, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Oh, berarti Rasulullah mendoakan semua. Setelah mendoakan semuanya, baru beliau mendoakan secara khusus untuk
almarhum. Jadi di dalam Islam berarti anjuran berdoa itu untuk semuanya dulu, untuk kaum muslimin dan muslimat. Jangan doa untuk sendiri langsung ujuk-ujuk. Allahumma gfirli aja, Allahumma gfirli wali walidayya, itu kan untuk saya dan seterusnya. Kemudian beliau menambahkan, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman. Ya Allah, yang masih hidup di antara kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Ya Allah, seandainya di antara kami akan meninggalkanlah kami dalam keadaan berislam. Jadi yang masih hidup teguhkan iman, yang meninggal dunia mudah-mudahan meninggal dalam keadaan berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Muslim artinya apa, Bu? Muslim artinya berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya Allah, seandainya saya hidup, hidupkan saya dalam keadaan keimanan kepadamu. Seandainya nanti meninggal dunia, wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah ketika selesai salat jenazah. Yang pertama apa, Bu? Minta ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, minta keteguhan iman yang masih hidup. Yang ketiga, minta diwafatkan dalam keadaan berislam. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan berislam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada rukun iman aya sabaraha, Bu? 5 deui wae. 5 apa 6? Yang benar. Rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. 3 iman kepada kitab apa Rasul dulu. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kitab apa Rasul dulu? Rasul. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul apa kitab? Kitab atau Bu? Kutubihi, kitabun, kitabani, kutubun, kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada al-imanu bil qada'i khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi, baik itu qada dan qadar yang baik maupun qada dan qadar yang tidak baik. Kita harus meyakini bahwa qada dan qadar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik satu. Setiap manusia pasti akan mati. Itu teh qada apa qadar, Bu? Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Mati qada apa qadar? Mati qada apa qadar? Teuing cenah.
takdir. Disuruh milih kodo dan kodar, kenapa jawab takdir? Mati, kodo apa kodar? Kodar cenah. Orang tulis selawe, kodar. Hari ini Pak Munawar meninggal dunia, kodo apa kodar? Kodar, kodar we kabeh. Kodar jeung kodar. Setiap yang hidup pasti akan mati. Itu namanya kodo. Oke? Setiap yang bernafas pasti akan mati. Setiap makhluk pasti akan binasa, rusak, hancur. Ini namanya kodo. Ulah kodar jeung kodar we kabeh. Apa itu kodo? Kodo itu ketetapan Allah. Sejak zaman azali, zaman sebelum diciptakan makhluk hidup, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sama Allah sudah ditetapkan bahwa setiap yang hidup pasti mati. Itu ketetapan. Nah, ini ditulisnya di Lauhul Mahfud. Lauhun itu papan, mahfud itu yang terjaga, mahfuz di sebuah tempat atau di sebuah papan, di sebuah buku mungkin yang dijaga oleh Allah sampai malaikat tidak tahu. Nah, itu sudah ditetapkan. Jadi semua manusia akan mati. Kemudian contoh yang lain, kalau ibu ya menanam singkong yang tumbuh, singkong apa jagung? Ya singkong. Kalau kita nanam singkong yang tumbuh, singkong. Itu ketetapan. Kalau nanam biji jagung yang tumbuh, jagung. Kalau ada yang nanam singkong tumbuh jagung kan jadi liar. Jadi kalau kita nanam biji kurma yang tumbuh ya pohon kurma. Kita nanam biji semangka yang tumbuh pohon semangka. Gak mungkin tumbuh pohon melon teh, gak mungkin. Ini namanya kodo, ketetapan. Air mengalir dari atas ke bawah, itu sudah ditetapkan begitu gitu. Gak ada air mengalir dari mana? Dari Cicahem air ngalir naik ke Caringan Tilu, jelema liar kita mah. Ya, itu namanya ketetapan Allah. Allah tetapkan manusia ada laki-laki, ada perempuan. Allah sudah tetapkan kepada kita bahwa kita adalah laki-laki. Allah tetapkan kepada kita bahwa kita adalah perempuan. Itu ketetapan. Ya, berarti ketetapan ini sudah terjadi apa belum? Allah ciptakan belum, jauh sebelum ada makhluk sudah Allah catat begitu. Oke. Nah, kalau ketetapan ini sudah terjadi, akhirnya contohnya pada hari ini Pak Munawar beliau meninggal dunia. Itu namanya qadar. Jadi qadar itu ketetapan yang sudah terjadi, perwujudan dari qada. Perwujudan dari qada yang sudah terjadi, pokoknya namanya qadar. Nah, qada dan qadar ini semuanya berasal dari Allah. Kata siapa?
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Allah ciptakan makhluk pertama itu namanya pulpen Adam. Makhluk bukan manusia. Jadi Allah ciptakan makhluk pertama, bukan manusia pertama ya. Allah ciptakan makhluk pertama itu namanya pena, al-qalam. Oke. Wa qala, kemudian Allah berkata kepada pena ini, uktub, wahai pena, tulis takdir untuk nanti. Kemudian pena ini menjawab, wa maza aktub, saya mau nulis opo, kata pena. Wa qala Allah, kemudian Allah berkata, uktub maqadira kulli syai'in, tulis takdir atau kodok, ketetapan dari segala sesuatu, baik itu yang ada di alam semesta maupun ketetapan manusia sendiri. Jadi semuanya sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali. Yang nulis siapa? Pena. Oke. Sampai kapan kodok ini? Hatta taqumas saah, sampai datang kiamat. Sudah ditulis semuanya. Kapan kita dapat nikmat, kapan kita dapat musibah, sudah dicatat, Ibu. Kapan suami meninggal, kemudian istri meninggal, anak meninggal, semuanya sudah dicatat. Sampai-sampai yang namanya kita itu nanti akan masuk surga atau kita masuk neraka, ini sudah ditulis. Mang Jojo masuk neraka, Mang Udin masuk surga, sudah ditulis semuanya. Kita akan melakukan perbuatan baik atau buruk, sudah ditulis. Nah, terus kalau kita sudah ditetapkan bakalan masuk neraka, karena orang ngaos. Ya Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib, beliau kumpul dengan sahabat setelah memakamkan jenazah. Ada Imam Ali di sini. Fajaa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah datang ke tempat pemakaman itu. Tempat pemakaman ini namanya apa Bu? Baqi ya. Baqi al-Gharqad. Rasul datang ke sini. Kemudian setelah Rasulullah datang, sahabat berkeliling mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sambil membawa tongkat kecil, kemudian tongkatnya diselipkan di kakinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap kalian, setiap manusia sudah Allah tetapkan dia bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Dia suka berbuat baik, dia suka berbuat jahat, sudah ditetapkan. Ada sahabat yang bertanya, lah kalau sudah ditetapkan kita bakalan masuk surga neraka, buat apa kita beramal? Ujuk-ujuk toh nanti kan balik saya ke neraka kalau ditetapkan di neraka. Sahabat kira dalir dengan ucapan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita ditetapkan oleh Allah bakal masuk surga, maka Allah akan mudahkan kita beramal. Kalau kita ditetapkan oleh Allah bakal masuk neraka, maka Allah akan mudahkan kita untuk berbuat dosa. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami? Jadi kalau kita akan ditetapkan oleh Allah bakalan masuk surga, Allah mudahkan kita ngaji, Allah mudahkan kita sholat, Allah mudahkan kita zikir, dibuat mudah sama Allah.
Kalau kita ditetapkan oleh Allah jadi neraka, hese diajak ngaji teh, hese diajak sholat teh. Ini suami di rumah kieu lain teh. Ibu-ibu rajin ngaji, suami teh hese-nya bu. Jangan-jangan ibu masuk surga, suami masuk depan pintu surga. Jadi kadang begitu, saya ngaji di atas, ibu-ibunya rajin, tapi ibu-ibu teh curhat, Ustaz, di suami teh hese, diajak sholat ke hese, diajak iya hese, hayo we ke kebun. Mungkin akan begini, gambarannya itu begini, kalau sudah ditetapkan di surga maka Allah mudahkan kita beramal soleh. Walaupun berat kita paksakan untuk beramal. Tapi kalau yang Allah tetapkan neraka, hese bu, beramal teh gratis tapi hese. Nah, jadi sekali lagi kita yakin dengan qada dan qadarnya Allah. Allah sudah tetapkan. Kalau kaitannya dengan manusia, Allah sudah tetapkan ketika seorang manusia berumur 120 hari, berarti 4 bulan. Ini sudah ditetapkan rezeki, kemudian ajal, kemudian amalnya, kemudian bakalan sengsara atau bahagia, sudah ditetapkan. Maka ketetapan Allah ini sering kita dengar, kita istilahkan dengan mudahnya itu dengan bahasa takdir. Takdir ini berasal dari kata qaddara yuqaddiru, taqdiron. Qaddara itu artinya menetapkan, menentukan, mengukur. Jadi segala sesuatunya sudah diukur sama Allah. Rezekinya kita sudah diukur banyak atau sedikitnya dan seterusnya. Baik, sekali lagi qada dan qadar kalau disatukan menjadi takdir. Ari takdir bisa diubah, Bu? Bisa diubah? Bisa. Benar. Kalau Allah takdirkan ibu-ibu jadi perempuan bisa diubah? Tak bisa tuh. Berarti merubah takdir. Boleh nggak merubah takdir? Dosa. Nah, takdir ada dua. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah ini namanya takdir mubrom. Mubrom yang tidak bisa diubah. Apa ya kaitannya dengan Allah menakdirkan bahwa setiap manusia akan mati. Allah menakdirkan bahwa nanti akan terjadi kiamat, kan nggak bisa diubah yang begitu. Takdir yang tidak bisa diubah namanya mubrom. Ya Allah, seandainya saya jadi anaknya Jokowi, ciga nama orang bakal jadi wali kota Bandung ya mah. Ya kan, ciga. Nah, ya, yang tidak bisa diubah berarti takdir keturunan. Ya, kita berasal dari suku apa, gak bisa diubah, udah. Lahir di Sunda berarti jadi suku Sunda mau gak mau dan seterusnya. Nah, adapun takdir yang bisa diubah itu namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq itu asal katanya allaqa yu'alliqu ta'liq, ta'liq artinya tergantung. Oke? Ya ini yang bisa kita ubah. Apa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah sendiri keadaannya. Kita kondisinya sakit, takdir sakit,
qadarullah saya sakit. Ketika kita sakit kita ingin sembuh, maka harus ada yang namanya ikhtiar. Nah, manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk berusaha agar bisa sembuh. Setelah berusaha ditambah lagi dengan doa. Akhirnya dari sakit berubah menjadi sembuh. Ingin sukses, kerja keras. Ingin pinter, belajar. Itu namanya takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Anak atau incu sampai sekarang belum soleh, bisa nggak diubah, Bu? Bisa. Setelah berusaha mengingatkan hese, ya udah kita upayakan doa yang kenceng. Kemudian keluarga yang belum soleh bisa diubah, bisa dengan doa. Jadi jangan sampai kita putus asa, ini mah udah takdir dari sononya. Enggak, ya. Kalau takdir ini masuk takdir mu'allaq, diperlukan usaha, ikhtiar, doa yang maksimal dari kita untuk bisa mengubah dari takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Jadi jangan pasrah dengan takdir, kecuali takdir mubrom yang tidak bisa diubah. Baik, ibu-ibu bawa Al-Quran. Kita buka Al-Qur'annya. Surat An-Nisa ayat 78. Surat An-Nisa ayat 78. Sudah ketemu, Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun ibu-ibu, dimanapun kita berada, pasti maut akan menghampiri kita, mendatangi kita. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun ibu-ibu kita sembunyi di benteng yang paling kokoh, yang paling tinggi, yang paling hebat, kalau sudah tiba waktunya meninggal, ya meninggal. Ya. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Orang-orang munafik dia berkata, kalau mereka diberikan oleh Allah nikmat, mereka akan mengatakan ini dari Allah. Orang-orang munafik ini. Wa in tusibuhum sayyi'atun, kalau mereka ditimpa oleh Allah sesuatu yang buruk, kena musibah, yaqulu, orang munafik itu berkata, hadhihi min indik, ini dari sisimu, ini gara-gara kamu Muhammad, saya susah gara-gara kamu Muhammad. Kalau dia dapat nikmat, dia mengatakan, oh nikmat ini dari Allah. Kalau kita mendapatkan keburukan, oh ini mah gara-gara kamu, jadi saya kena keburukan. Kan kadang ada yang begitu. Kul, katakanlah,
kullum min indillah, segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk dua-duanya dari Allah. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna hadisa. Kenapa ada sebagian kaum mereka mengatakan atau mereka tidak memahami apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil yang berkaitan dengan takdir mubrom, bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang paling aman sekalipun pasti akan mati, karena ketetapannya, takdirnya begitu. Tidak ada satupun makhluk yang akan selamanya hidup. Ini adalah dalil takdir mubrom. Takdir mubrom bisa diubah nggak, Bu? Tidak bisa. Bahwa yang hidup semuanya pasti akan mati. Kemudian takdir mu'allaq, dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba Ibu buka. Ar-Ra'du ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunah. Setiap manusia itu ada malaikat yang menjaga. Ibu, ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang ibu tiap hari, tiap waktu. Kalau kita berbuat dosa, malaikat itu akan menjauh sedikit, berbuat dosa lagi menjauh lagi sedikit. Nah, akhirnya ketika manusia banyak berbuat dosa, malaikat penjaga itu meninggalkan kita. Semakin kita taat, malaikat itu akan semakin menjaga. Maka Allah sebenarnya memberikan perlindungan kepada setiap manusia dengan adanya malaikat yang menjaga. Dan malaikat menjaga itu atas izin Allah. Setelahnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu mengubah keadaan mereka. Ya, jadi sekali lagi ini takdir mu'allaq, bahwa takdir yang buruk bisa diubah menjadi takdir yang baik. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Allah menghendaki suatu kaum mendapatkan keburukan, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Wa ma lahum min dunihi miwa, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Jadi kita bisa mengubah, berusaha, tapi yang menentukan tetap saja Allah. Kita ingin sehat, berobat, tapi takdir Allah ternyata Allah takdirkan meninggal dunia. Dan dalam kondisi begitu, sekali lagi kita hanya bisa berusaha, berdoa, ketentuan, ketetapan tetap Allah yang menentukan. Jangan kita memaksakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sudah berdoa, kita sudah ngaji, tapi tetap aja ayah ibu saya meninggal dunia? Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah ini catat.
Ini quotes pada hari ini. Man lam tidak yasbir jika nama ibu nggak sengartinya. Man lam yasbir ala balai, siapa yang tidak bersabar dengan bala yang aku berikan kepadanya. Walam yardo, biqodai, siapa yang tidak bersabar dengan musibah yang aku berikan kepadanya. Walam yardo biqodai, dan tidak ridho dengan takdir ketetapan yang sudah aku tetapkan untuknya. Falyattakhid non bu, falyattakhid Rabban siwaya, siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan kepadanya. Walam yardo biqodai, dan tidak ridho dengan ketetapan yang aku tetapkan untuknya. Falyattakhid Rabban siwaya, sudah cari aja Tuhan selain saya, kata Allah. Guys, bisa menuhankan Mamah Gupron, bisa menuhankan, bisa. Sekali lagi, man lam yasbir, siapa yang tidak sabar dengan musibah, bala, bencana, keburukan yang aku ujikan kepada dia. Walam yardo, dan tidak ridho dengan takdir ketetapan yang aku tetapkan untuknya. Falyattakhid Rabban siwaya, sudah cari aja Tuhan selain saya. Jadi ini adalah hadis qudsi tentang sabar dan ridho. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Musibah itu yang menimpa diri kita manusia, yang terjadi di bumi, ini sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan manusia. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah memberikan bala itu gampang. Maka sekali lagi, musibah itu terjadi sudah sesuai dengan ketetapan Allah yang menimpa kita, menimpa di bumi, dan kita sama Allah disuruhnya sabar. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan dokter, jangan menyalahkan ini. Kalau sudah terjadi, sabar. Ya, setelah sabar kemudian level yang kedua, ridho. Ridho itu menerima dengan, gak pakai ikhlas, menerima dengan ridho. Jangan menerima dengan ikhlas, yang ikhlas dengan ridho dewa. Ridho berarti rela menerima setiap ketetapan Allah. Ketetapan Allah ini bisa ketetapan yang baik, bisa ketetapan yang buruk. Jangan dikasih nikmat kita ridho, dikasih musibah kita nggak ridho. Jangan. Nah, kalau kita sudah pada level ini, ya, berarti kita sudah ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan, maka Allah pun akan ridho dengan kita. Sedih boleh, kemudian berkabung boleh, menangis boleh,
Yang tidak boleh adalah menolak qadanya Allah dengan berlebihan menangis. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang menyobek-nyobek pakaiannya karena saking histerisnya. Jika ada keluarga yang meninggal, sabar. Faltasbir, kata Rasulullah, hendaknya engkau sabar. Wal tahtasib, dan hendaknya engkau meminta pahala kepada Allah atas musibah ini. Setiap musibah pasti ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Setiap keburukan pasti ada hikmahnya. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka kita menjadi orang yang beriman, akan jadi orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat itu tidak takut. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Jadi kalau kita tidak takut, maka imun kita juga semakin bagus, semakin naik. Baik, iman. Iman itu bahasa Arabnya imanun. Asal katanya amana. Amana. Amanah itu mazid apa mujarad, Bu? Mazid apa mujarad? Wazannya af'ala. Mazid apa mujarad, Bu? Mazid mujarad naon? Yang belajar bahasa Arab ini teh saya bertanya. Amana ini asal katanya amana yu'minu. Nah, amana yu'minu, af'ala yuf'ilu. Asal katanya mah amina. Amina itu artinya aman. Orang yang beriman mestinya dia merasa aman. Kenapa aman? Karena Allah melindungi. Tadi kan malaikat melindungi kita, ada yang di depan, ada yang di belakang. Asal kita taat dan patuh kepada Allah, malaikat standby di depan dan di belakang. Kalau kita berbuat maksiat, maka malaikat akan pergi sedikit, akhirnya kabur jauh, nggak ada yang melindungi kita. Ya, orang yang beriman dia harusnya merasa aman. Dan dia harus membuat orang lain merasa aman. Berarti tidak boleh orang yang beriman ini mengganggu tetangga, nggak boleh. Orang yang beriman nyolong mangga tetangga nggak boleh. Ya, kenapa? Berarti tetangganya nggak aman. Ya, punya mangga nah geus beak dewa buah mangga teh. Nah, jadi orang yang beriman itu membuat tetangganya merasa aman. Dan dia merasa aman karena dilindungi oleh Allah. Kalau orang beriman, kita beriman masih takut, berarti kan belum aman. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Biasanya Al-Qur'an itu menyebut wala khaufun. Orang yang beriman itu gak ada rasa takut. Makanya Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh itu gak ada rasa takut. Ada yang bermimpi Yahya Sinwar, beliau setelah meninggal, beliau duduk di sampingnya ada Hamzah bin Abdul Muthalib, di sampingnya lagi ada Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Beliau diapit dua sahabat ini di dalam mimpi, duduk di tempat hijau yang luas. Iya, di Palestina beliau meninggal, tapi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Yahya Sinwar mati.
tapi jiwanya, ruhnya masih hidup bersama dengan sahabat-sahabat yang mulia. Sampai mana tadi? Iman. Orang yang beriman merasa aman dan membuat orang lain menjadi aman. Dan orang yang beriman mestinya amanah. Ya, amanah berasal dari kata aman. Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab. Berarti kalau suami beriman berarti bertanggung jawab, istri beriman bertanggung jawab, anak beriman bertanggung jawab. Maka dari kata iman ini kemana-mana. Seorang beriman harusnya dia amanah. Nah, amanah ini bisa dari Allah, amanah ini bisa dari sesama manusia. Amanah dari Allah, jangan makan daging babi, itu amanah. Ya, jangan makan darah bangkai, amanah. Jangan berjudi, amanah. Amanah dari sesama manusia, suami amanah, istri amanah, anak amanah, orang tua amanah, tetangga amanah, semuanya amanah. Jadi amanah itu bukan jadi RT, amanah bukan. Kita diamanahin oleh Allah mata, diamanahi oleh Allah lisan, telinga, kaki. Ini amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang beriman berarti harus menjaga amanah itu. La imana liman la amanata lahu, enggak ada iman kalau tidak amanah. Kaki dipakai untuk ke tempat maksiat, oh berarti hilang iman. Tangan dipakai buat tanda tangan kwitansi palsu, berarti tidak ada iman. Ibu bisa memahami gak ini teh? Siganu serius? Bisa ya? Jadi judulnya naon ini teh? Kodo dan kodar. Kita yakin bahwa kodo dan kodar itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tinggal menjalani, ya, mendapatkan nikmat kita bersyukur, diuji oleh Allah kita sabar, kemudian dapat takdir kita mesti ridho, kalau berbuat baik harus ikhlas. Intinya itu. Baik, kita cukupkan ya, sudah jam 5 bisi kubur maghrib. Kita cukupkan. Demikian, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami. Kemudian intinya dengan belajar takdir ini membuat ibu-ibu dalam menjalani hidup ini harus tetap yakin bahwa takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Hidup dan mati kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kita jalani dengan memperbanyak amal soleh. Nah, amal soleh yang paling baik itu disebut dengan albirru, ya. Jadi kalau kebaikan, puncak dari berbuat baik namanya albirru. Berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidaini. Ada yang jualan air namanya air albirru di situ. Air albirru itu hanya air berbakti dia. Ya, albirru artinya apa? Albirru husnul khuluqi. Puncak dari kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah, kita tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna kecuali kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Saya nggak tahu ini maksud dari ayat apa ini, menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai. Jika nama handphone yang paling kita cintai, orang bikin we ke ibu sok pakai gitu. Jadi masih belum difahami maksudnya opo ayat ini, ya kan?
Soalnya kita mencintai apa? Motor dibikin orangnya jalan kaki kada tuh kan hese hirup. Baik, itu dulu ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, panjang umur, murah rezeki, keluarga mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, putra putri disolehkan oleh Allah, incu disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, melancarkan setiap aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi umur kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya fattah ya alim, ya Rahman ya Rahim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi kulli ma ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa yang kita panjatkan bersama. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesarnya atas segala kekurangan, kehilafan. Aku qouli hadza astagfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita bertemu lagi dengan dari Ustadz
Yusuf Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.